Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online? Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Share kegiatan aku hari ini nih bun. Ini pagi-pagi aku mau beberes. Ceritanya habis masak mau beberes, terus anak aku bangun, aku suapin. Terus baru deh mandi. Jadi malah makan dulu ya baru mandi, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah ini anak kedua aku ya bun ya, yang lagi aku pakein baju. Kalau anak pertama tadi udah mandi, bangunnya duluan gitu, jadi udah selesai, udah rapi, udah wangi gitu. Kebiasaan aku setiap pagi ya memang begini ya bun ya, nggak ada habisnya kayaknya tuh. Kapan gitu ya terakhir aku nggak kayak gini tuh, aku nggak tahu kapan. Kayaknya tiap hari ya begini gitu, dimandiin, aku dandanin gitu kan. Nah memang kalau bener-bener lihat ya, rambut anak aku tuh sedikit banget gitu, karena memang anak kedua aku nih nggak tahu ya, susah banget gitu ya tumbuh rambutnya, beda sama anak ketiga gitu yang cowok. Kalau anak ketiga malah dia cepet gitu ya, termasuknya malah dia umurnya baru 1 tahun 1 tahun 10 bulan 1 tahun 9 bulan, tapi rambutnya lebih banyak dibanding kakaknya yang 3 tahun 7 bulan gitu. Makanya ya begitulah. Aku juga bingung gitu ya mau pakai apa gitu ya. Udah berbagai cara gitu ya aku coba, tapi ya tetaplah begitu. Aku ingat banget kata orang tua aku dulu, aku juga dulu waktu kecil kayak gitu. Mungkin itu apa ya, turunan kali ya, karena aku juga dulu waktu kecil kayak gitu, kata ibu, almarhumah ibuku dulu bilang begitu. Nah ini lanjut aku ngeberesin kamar karena aku lihat debunya tebel banget. Jijik ya, skincare dikelilingin tuh apa debu, bukan ngomong kok belibet banget gitu ya. Nah ini aku ngelapnya pakai tisu basah biar nggak usah dicuci gitu. Aku tuh sekarang nggak mau ribet gitu ya bun ya, nggak tahu ya, nambah anak tuh pengennya tuh yang sat yang cepet gitu. Kalau ngerjain apa-apa tuh nggak mau yang pakai lap terus nanti dicuci, kayaknya lama gitu, kayaknya ribet. Pengennya yang cepet, yang ya udahlah biar nggak banyak cucian gitu ya. Karena cucian aku memang tiap hari tuh banyak banget. Nggak tiap hari sih, aku nyuci tuh 2 hari sekali gitu. Jadi seminggu tuh cuman 3 atau 4 kali lah nyucinya gitu. Tapi sekali nyuci 2 putaran, 2 kali pakein sabun gitu. Ini bekas anak aku pulang sekolah. Langsung aja disimpan, bukan bekas pulang sekolah. Jadi ceritanya hari Jumat memang harusnya pakai pramuka. Aku nggak baca di grup gitu, ternyata mau muludan gitu di sekolahnya. Jadi ya udah ganti baju, dia pulang lagi, ibu salah kostum katanya. Jadi ya udah ganti baju, dan ini bajunya disimpan di bawah. Suruh aku gantungin, tapi nggak tahu lah, nggak didengar ya. Aku tuh kadang gregetan sendiri gitu ya bun, anak perempuan kok susah banget gitu ya, kadang ngasih tahu tuh tiap hari simpen ya gitu. Kalau anduk tuh simpen lagi, baju kotor tuh simpen langsung ke belakang gitu, jangan ditumpuk-tumpuk di kamar gitu. Tapi ya sekali 2 kali iya dia inget, nanti begitu lagi. Udahlah, sampai kadang aku tuh capek gitu ya bun ya ngasih taunya begitu lagi, kayak nggak ada perubahan gitu ya. Tapi ya namanya anak-anak, masih aku maklumi karena masih SD ya, kecuali kalau udah kelas berapa gitu ya, nanti mungkin wajib lebih tegas lagi gitu. Nah ini sampah yang ada di kamar aku buang, sekalian aku pungutin yang di depan pintu ini. Langsung cuci tangan karena habis pegang sampah gitu ya, kotor. Nah ini salah satu kebiasaan anak aku yang susah banget hilang gitu ya. Dia tuh kalau dari sekolah tuh sepatunya dibuka dan disimpan di keranjang. Itu botol minum isinya susu, karena di sekolah anak aku tuh udah dapet MBG ya, makan bergizi gratis gitu.
Jadi susunya tuh kadang dituangin ke botol minum gitu. Dan kebiasaan sepatunya tuh disimpan di luar. Tapi kalau kaos kaki dia ingat disimpan di belakang langsung sama seragam gitu. Kadang ya. Kadang dia simpen di sepatu, besoknya masuk sekolah ibu lupa kaos kakinya nggak disimpan ke belakang gitu. Karena kalau kaos kaki tiap hari alhamdulillah ganti gitu. Berantakan banget ya bun ya di area sini tuh, aku nggak tahu lagi deh gitu ya, sehari tuh berapa kali gitu ya ngeberesin ini tuh ada aja gitu kan. Kadang sampai capek sendiri, ini harus bikin aturan gimana ya. Aku tuh udah bilang boleh mainan, boleh ngambil mainan, tapi ya bekasnya diberesin lagi. Tetap aja tuh kalau malam udah diberesin dia udah pada bangun tuh di kolong-kolong meja itu tuh banyak banget mainan gitu. Nah di area sini juga ini berantakan ya bun ya. Jadi kemarin aku habis pergi dan sorenya aku nggak sempat beres-beres, udah capek banget gitu ya, rumah berantakan, baju belum dilimpetin, nah pokoknya banyak banget lah gitu. Jadi ya alhasil pagi-paginya aku repot banget. Tapi malah pengen bikin video karena anak aku lagi diajak pergi sama saudara aku gitu. Jadi aku punya banyak waktu di rumah gitu. Jadi bisa lah beberes karena udah lama, udah berapa hari ya aku nggak upload video. Sekarang tuh aku makin kesini malah makin jarang ya upload video karena ribet banget bun gitu ya, ngurus anak 3 sendirian, semua pekerjaan rumah aku yang ngerjain, yang masak aku, yang nyuci aku, yang nyetrika aku, yang nyapu ngepel juga aku gitu kan. Anak aku yang SD bantunya cuman paling ngangkatin jemuran, nutupin gordeng, matiin atau hidupin lampu gitu kan, terus buang sampah gitu, yang gampang-gampang aja. Belum aku ajarin cuci piring gitu ya, belum aku ajarin ngepel, kayaknya belum waktunya lah, nanti udah agak gedean dikit gitu ya biar bisa bantu-bantu ibunya. Bukan maksud mau membuat anak jadi pembantu gitu, enggak ya, itu hitung-hitung melatih kemandirian anak aja begitu ya. Aku rasa nggak ada salahnya juga kok ngajarin anak tentang beberes rumah kayak gini, justru sedini mungkin gitu ya harusnya ngajarin, karena banyak anak-anak sekarang itu yang udah SMP apa-apa tuh mama, apa-apa ibu, apa-apa mie gitu kan. Banyak ya yang kayak gitu, manja gitu anaknya. Nah aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau masa tua aku capek karena harus masih ngurusin anak gitu ya. Aku pengen di masa tua aku tuh ya udah aku menjalankan tugasku sebagai seorang ibu, tapi bukan berarti semua pekerjaan aku juga yang ngerjain gitu. Aku berusaha menerapkan rumah itu bukan tanggung jawab ibu aja, tapi tanggung jawab semua anggota keluarga. Makanya aku sedikit-sedikit dari sekarang tuh udah aku ajarin gitu ya anak aku gitu. Ya begitulah. Malah jadi cerita ya bun ya. Nah ini lagi mau nyimpen botol dari Milo itu, terus ngelihat sendok kok miring-miring gitu ya, sekalian aja aku beresin. Ini sendok peninggalan almarhumah ibu. Jadi di rumah ini tuh masih banyak banget barang-barang peninggalan almarhumah emak gitu ya, aku panggilnya emak. Banyak banget ini mangkok-mangkok gitu ya. Kalau mangkok yang itu hadiah santan, itu aku yang beli ya, dapat hadiah dari santan. Selebihnya mungkin peninggalan ibu, bukan mungkin lagi, iya beneran. Ini juga ada casan di sini karena kemarin tuh apa sih, colokan yang biasanya tempat aku itu tuh kayak mau lepas gitu bun, jadi aku takut. Makanya aku ngecas di sini. Dan ini malah ada mentega juga, ada mainan di sini, aduh macam-macam deh. Kalau banyak anak tuh ada aja gitu ya bun ya. Nah beginilah ya, selalu setiap hari begini, gak ada berhentinya. Kadang aku ngerasa capek gitu ya, pengen banget sehari aja gitu ya gak ngerjain apa-apa, aku liburan sendiri aja, healing bener-bener sendiri gitu. Tapi gak bisa bun, aku kan ya jauh dari suami gitu ya, jadi mau gak mau apa-apa aku juga yang harus ngerjain gitu. Ini pengharum ruangan, tapi cuman wadahnya aja ya, isinya udah habis, nggak tahu kemana. Udah di tempat sampah. Lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ini dia ya tugas yang paling aku nggak suka, itu beresin baju.
beresin pakaian gitu, karena ini tuh sebenarnya cucian kemarin karena capek habis pergi gitu ya. Jadi udah diangkatin tuh nggak langsung aku limpetin, ya udah aku biarin aja di sini gitu. Nah makanya ini pagi-pagi ngerasa repot banget, banyak tugas gitu ya. Mau malam rasanya masih capek gitu. Jadi ya udahlah, udah keburu ngantuk juga malamnya, capek karena siangnya habis pergi. Jadi ya udah, baru bisa pagi-pagi aku limpetin. Makanya ini bajunya agak kusut-kusut ya. Kalau baru diangkatin langsung dilimpet tuh biasanya lebih rapih gitu. Ini celana sama baju udah pada kusut-kusut. Nah yang sebelah sana itu yang mau aku setrika, insya Allah kalau nanti anak-anak udah tidur siang aku mau nyetrika ya, kalau sempet. Kalau nggak sempet ya udah nanti malamnya lagi, nggak sempet lagi ya besok lagi. Pokoknya begitulah ya bun ya, curi-curi waktu aja aku mah. Sekarang tuh aku jarang banget tidur siang gitu ya, kayaknya anak tidur tuh tangan tuh gatel gitu ya, rasanya tuh pengen ya ngerjain apalah gitu. Kecuali kalau udah bener-bener ngantuk banget, udah capek banget gitu, baru aku tidur siang. Jadi sekarang tuh nggak bisa kayak dulu gitu ya. Kalau dulu tuh sampai ke apa namanya, daleman-daleman aja tuh aku setrikain gitu kan waktu anak masih satu. Begitu anak udah 3, 2, udah 2 tuh udah berubah, apalagi sekarang anaknya 3 gitu ya. Repot gitu. Nah kalau bunda-bunda gimana nih, tim yang disetrika semua atau seperti aku sebagian aja yang disetrikanya gitu? Kalau aku dulu mah ya bun ya, seperti yang tadi aku udah bilang gitu ya, semua baju aku setrikain gitu, mau baju main, mau baju pergi, mau baju sehari-hari, sampai ke baju tidur, sampai ke daleman pun aku setrikain dulu waktu baru punya anak 1. Begitu anak nambah 2 kan sambil ngurusin emak gitu ya, emak sama bapak kan sakit gitu, sambil hamil sambil ngurusin orang tua tuh rasanya capek, repot. Nah mulailah berkurang gitu ya. Nyetrika tuh kalau misalnya ada baju yang mau disetrika ya udah sekalian semuanya, kalau nggak ada baju yang mau disetrika ya nggak semuanya gitu. Makin kesini makin jarang nyetrika. Jadi nyetrika tuh cuman buat baju sekolah anak, baju ngaji, atau baju mau pergi. Kalau kayak gini kan ini yang aku limpetin ini baju sehari-hari gitu ya, jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu, nggak disetrika juga gitu, karena menghemat tenaga ya bun, menjaga kewarasan. Karena capek banget asli bun ya, ngurus 3 anak sendirian ya, bayangkan aja lah ya, bunda-bunda pasti tahu gimana rasanya gitu ya. Ini ngelimpetin segini aja tuh rasanya udah pegel banget. Udah pengen geletak tidur, tapi ini aku mau beberes yang lain juga gitu. Aku rencananya mau ngeberesin lemari yang satu lagi gitu ya, tapi nggak tahu deh, nunggu ini dulu selesai begitu, karena ini lumayan banyak dan pegal. Ini tuh cucian 2 hari kalau nggak salah, 3 malah 3 hari gitu ya, karena kemarin tuh kan hujan terus gitu ya, jadi cuciannya keringnya nggak maksimal. Nah ini dia udah selesai ngelimpetinnya, mau langsung aku simpenin ya bun ya. Sampai di sini dulu ya bun ya videonya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.